Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Dua ekor sapi jenis simental diserang virus penyakit mulut dan kuku, dipotong paksa. Pencuri telepon genggam ditangkap polisi. Siswi hamil korban pelecehan seksual lanjutkan pelajaran sekolah di Rumah Perlindungan Sosial Anak. Budi tak bisa berkutik saat ditangkap polisi dari Satreskrim Polresta Padang di daerah Ulak Karang, Kecamatan Padang Timur, pusat kota Padang. Pelaku diamankan polisi atas laporan dari seorang karyawan yang kehilangan sebuah telepon genggamnya saat sedang tertidur. Atas kejadian itu, korban mengalami kerugian hingga Rp4.700.000. Selain pelaku, polisi ikut menyita barang bukti 1 unit telepon genggam dari merek terkenal. Pelaku dan barang bukti pun selanjutnya dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Dari pengakuan pelaku, ia beraksi seorang diri saat korbannya tengah tertidur pulas dan mengambil 1 unit ponsel di bawah bantal dan kemudian melarikan diri. Namun ponsel curian tersebut belum sempat dijual. Pelaku sudah keburu ditangkap polisi. Dan berhasil mengamankan 1 orang pelaku beserta 1 handphone yang telah diambil pada TKP di pagi hari. Terhadap pelaku kita sudah amankan dan dibawa ke kantor. Dan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dipersangkakan dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Kini pelaku harus berurusan dengan hukum dan dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun kurungan penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Siswi SMA korban pelecehan seksual yang hamil 7 bulan di Pariaman mulai mengikuti pelajaran sekolahnya yang dilakukan di Rumah Perlindungan Sosial Anak di Pariaman. RPSA adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang selama ini berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban asusila atau berhadapan dengan hukum karena melakukan kejahatan. Dengan bimbingan pengasuh RPSA dan psikolog, serta seorang guru, anak-anak dalam asuhan RPSA ini mengikuti pelajaran dengan tekun secara daring. Mereka diberi motivasi untuk tidak berputus asa dan tetap melanjutkan studinya untuk meraih masa depan yang lebih baik. Namakan anak-anak yang belajar di RPSA, sekolahku bukan sekolah. Sekolahku bukan sekolah, dia sekolah, tapi tidak bukan di rumah sekolah, belajar di tempat lain. Jadi artinya anak-anak ini walaupun dia punya masalah, tapi tetap diberikan pembelajaran dan diberikan pendidikan yang hal wajar dilakukan di sekolah. Kenapa? Seorang pemerhati anak Pariaman menyebut peran masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk tetap peduli dengan kelanjutan nasib anak-anak yang menjadi korban maupun anak-anak pelaku kejahatan, agar mereka memiliki semangat hidup. Para masyarakat yang peduli tentang soal anak-anak ini yang telah mendapat musibah ini, kita bantu bersama. Apalagi pemerintah kota dan kabupaten yang juga wilayahnya banyak mengalami peristiwa ini juga harus prihatin dan membantu kesungguhan-sungguhannya untuk membantu sarana prasarana anak-anak ini. Sementara itu, setelah melakukan pemeriksaan intensif terhadap korban pencabulan yang mengakibatkan kehamilan, selain tersangka mantan anggota DPRD Pariaman dan seorang teman korban, polisi menduga ada tersangka lain. Korban yang berusia 17 tahun saat ini dalam kondisi hamil 7 bulan. Polisi telah menangkap 2 orang pelakunya pada tanggal 24 Januari lalu. Seorang remaja berusia 17 tahun dan seorang mantan anggota DPRD Pariaman
yang berusia 54 tahun. Masa ini masih dalam proses penyidikan, kami masih mendalami manakala nanti ada terlibat yang lain. Motif ya kalau untuk tersangka mantan anggota dewan ini berinisial Y ini adalah memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengannya. Kemudian setelah melakukan aksi bejatnya, korban dikasih uang 100.000. Menurut data di RPSA Pariaman, tahun lalu lembaganya menangani 85 kasus yang menjadi dampingan RPSA. 34 di antara kasus itu dilanjutkan proses hukumnya, baik kasus pelecehan seksual maupun kasus anak berhadapan dengan hukum. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Polisi menggerebek sebuah kamar kontrakan di belakang sebuah toko, tak jauh dari Pasar Sayur Padang Luar, Kecamatan Banu Hampu Agam, pada Minggu malam. Penyergapan ini berkaitan dengan lokasi yang diduga dihuni pengedar sabu-sabu. Di dalam kamar ditemukan 3 pelaku yang kaget didatangi polisi. Sementara di lantai kamar ditemukan puluhan paket sabu-sabu, timbangan digital, dan alat untuk mengonsumsi sabu-sabu. Ketiga tersangka masing-masing bernama Firman Agus alias Baim, Doni Saputra, dan Denny Efrizal. Tersangka Baim dan Doni Saputra sehari-hari berprofesi sebagai pengamen, sekaligus juru parkir di depan sebuah sekolah. Tersangka mengaku pelanggannya merupakan sesama pengamen, pengemudi angkutan kota, hingga buruh angkut pasar. Sedangkan tersangka Denny merupakan pemilik bengkel cat dan servis sepeda motor. Warga Padang Luar ini berdalih datang ke lokasi untuk menjemput sepeda motor yang akan diperbaikinya. Lalu ditawari tersangka Doni untuk mengonsumsi sabu-sabu. Ketiga tersangka bersama barang bukti 27 paket sabu berbagai ukuran, 2 unit telepon genggam, dan uang tunai lebih dari Rp1.400.000 yang diduga berasal dari hasil penjualan sabu-sabu dibawa ke Mapolresta Bukit Tinggi. Pada saat kita lakukan penggerebekan, sementara tersangka itu lagi mengemas-ngemas atau mempek barang-barang tersebut dalam bentuk kecil-kecil, kemudian ada juga yang lagi sementara menggunakan barang tersebut. Asal barang untuk sementara ini kami dapat informasi bahwasanya itu dari Padang. Para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Seorang nelayan yang nyambi menjadi pengedar sabu-sabu bernama Arisman ini tak bisa berkutik saat ditangkap polisi dari Satres Narkoba Polresta Padang di daerah Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Pusat Kota Padang, pada Selasa malam. Setelah digeledah, petugas menemukan barang bukti 1 paket kecil sabu-sabu di dalam saku celananya. Kepada polisi, tersangka menyebut barang haram itu adalah miliknya yang hendak diantarkan kepada seorang pembeli. Penangkapan pelaku berawal dari informasi masyarakat yang mengetahui adanya transaksi jual beli sabu-sabu. Bersama barang bukti, pelaku dibawa polisi ke Mapolresta Padang untuk proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut. Tim langsung mengamankan seorang laki-laki dewasa dan langsung melakukan penggeledahan. Waktu melakukan penggeledahan disaksikan oleh RT dan pemuda setempat. Kami menemukan 1 paket narkotika jenis sabu di celana tersangka. Selanjutnya kami interogasi dan kami kembangkan. Untuk sekarang proses masih berlanjut dan tersangka kami bawa ke Mapolresta Padang. Hasil dari interogasi sementara adalah perantara dalam hal jual beli narkotika jenis sabu. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mencari pemasok sabu-sabu itu. Sinyalemen yang berkembang di masyarakat, jika Padang menjadi pusat peredaran sabu-sabu, ada benarnya. Pasalnya, pengedar dan pecandu barang haram yang ditangkap polisi selama ini berasal dari berbagai profesi dan latar belakang, serta status sosial yang berbeda. Alfi melaporkan dari Padang.
Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Yoga Afrizaldi dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Basua Baliawa Isu Hari.